Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zizkia Hanin dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan LKPD PKN pada bab 1. Bab 1 ini pembahasan pertama mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan ialah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang diperintahkannya atau dikehendaki. Kekuasaan negara itu banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Selain John Locke yang berpendapat, Montesquieu juga berpendapat kekuasaan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Pendapat Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana kekuasaan federatif sudah dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Pada pembahasan kedua ini membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamanya melalui pemilu, serta membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Kedua, menteri-menteri ini dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi suatu urusan dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu diatur dalam undang-undang. Indonesia selain mempunyai kementerian negara, tapi juga memiliki lembaga pemerintah dan kementerian, di mana dahulu namanya adalah lembaga non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian ialah lembaga yang dibentuk oleh presiden untuk membantu tugas pemerintahnya. Pada pembahasan ketiga membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kementerian. Yang pertama, nilai ketuhanan Yang Maha Esa ialah adanya pengakuan causa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia ialah nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air. Yang keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dalam sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam artian umum ialah pemerintah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Yang kelima, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam artian berkelanjutan dan dinamis. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.